Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan ya. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi ya untuk teman-teman yang mungkin pernah menemukan kunci yang macet ya, atau tidak bisa buka atau tutup. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan atau sedikit berbagi ya, bagaimana cara mengakali pintu yang macet, bagaimana cara supaya pintu atau kuncinya itu normal kembali teman-teman. Jadi merek yang saya perlihatkan ini adalah merek Bremen teman-teman ya, harga 45 ribuan. Jadi inilah beberapa alat yang satu paket dengan kuncinya semua ya. Jadi berdasarkan pengalaman jadi pernah dulu sampai beberapa kali ya diminta untuk memperbaiki kunci, cuman waktu itu belum bikin konten YouTube teman-teman. Jadi saya rasa itu juga bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, jadi supaya lebih mudah dipahami, di sini saya akan pasang dulu untuk semua bagiannya teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa lebih seperti posisi pemasangan yang sebenarnya ya. Jadi karena ini kondisi baru, jadi di sini saya akan kasih tahu teman-teman posisi yang harus kita ganti aja ya. Kita pasang dulu semua bagian teman-teman. Oke teman-teman, ini udah terpasang semua ya. Jadi anggap ini posisi udah terpasang pada pintu ya. Jadi di sini yang perlu teman-teman buka cuman untuk bagian depan aja yang saya tandai ya. Jadi untuk bagian samping tidak perlu dibuka teman-teman ya. Jadi biarkan posisi seperti semula. Jadi teman-teman tinggal buka skrup depan dan keluarkan bagian kunci ya. Dan kalau misalkan untuk kunci kait atau yang digunakan pada pintu sliding, sama aja teman-teman ya, permasalahannya juga sama seperti yang akan kita bahas. Jadi di sini kita akan buka dulu bagian yang depan tadi, baru bagian paku ripet yang saya tunjuk teman-teman ya. Cuman itu aja yang kita buka. Oke, kita lepas dulu bagian skrup yang ada di depan dan bagian kuncinya. Selanjutnya nanti teman-teman tinggal buka aja bagian paku ripet yang saya tunjuk tadi ya. Oke teman-teman, setelah semua posisinya udah terbuka ya, jadi seperti yang saya tunjuk dengan obeng ini adalah bagian yang sering rusak ya. Jadi ada beberapa bagian pintu yang memang pada bagian ini menggunakan bahan lain yang mudah rusak atau mudah pecah teman-teman. Nah jadi beruntungnya di sini yang menggunakan Bremen di sini sepertinya bisa dibuka dengan obeng teman-teman ya. Beda lagi dengan merek lain, ada beberapa merek yang tidak bisa dibuka sama sekali ya. Jadi kalau misalkan Bremen ini mungkin bisa dibuka karena udah ada bentuknya seperti ujung obeng teman-teman, jadi bisa dibuka dan tinggal dimasukkan aja alat yang akan kita gunakan untuk pengganti bahan yang rusak. Oke, jadi bagian yang sering rusak ya seperti yang saya tunjuk tadi, dan biasanya juga untuk salah satu faktor penyebab kunci macet adalah bergesernya per yang saya tunjuk ini bagian dalamnya. Oke teman-teman, jadi solusinya sangat simpel sekali ya sebenarnya untuk mengganti bagian tengahnya itu yang berbentuk seperti
bisa dikatakan seperti sedotan ya. Jadi biasa di sini saya gunakan pisar S6 untuk mengganti bagian tengahnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pada bagian yang tidak bisa dibuka di sini saya tinggal memotong aja bagian pisar ini sesuai ukuran bahan yang digunakan pada kunci teman-teman ya. Kalau misalkan lebarnya di sini kalau misalkan setengah senti, cukup kita potong setengah senti teman-teman. Oke, jadi untuk keunggulan di sini untuk Bremen sini kemungkinan bisa dibuka teman-teman ya. Tapi saran saya kalau misalkan untuk per tidak bermasalah, sebaiknya tidak usah dibuka teman-teman ya. Jadi tinggal untuk pisar S6-nya atau S8 juga masih bisa teman-teman ya dipakai. Jadi kalau misalkan untuk bagian ini tinggal dipotong aja sekitar ukuran yang dibutuhkan kunci, kurang lebih sekitar setengah senti teman-teman ya, kita potong. Atau mungkin kalau tidak ada pisar bisa menggunakan bahan lain yang bisa dikatakan ya sejenis dengan ini, atau plastik karet yang agak keras ya. Nah kalau misalkan di sini tidak dibuka, tinggal disobek aja satu bagian pada pisar S6-nya teman-teman. Nah jadi karena posisi kunci di sini tidak rusak, jadi saya contohkan pakai skrup aja teman-teman ya. Kira-kira posisi pemasangannya memang agak sempit ya, tapi tidak begitu sulit untuk memasukkannya. Nah jadi dari sobekan itu kita masukkan aja ke bagian besi yang ada di bagian kunci ya. Kalau misalkan ini adalah contohnya, kira-kira seperti ini teman-teman, dimasukkan. Dan nanti ya supaya bukaan bekas sobekannya itu tidak terlalu menganga, tinggal kita tinggal kita press saja menggunakan obeng teman-teman. Solusinya juga sama ya untuk kunci sliding yang kunci kait, karena sistem kerjanya sama aja teman-teman. Jadi bahan yang ada di bagian dalam juga sama ya. Oke, jadi karena di sini ada terpisah ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, kemungkinan teman-teman akan membentuk dua alat bantu yang kita bikin ya, seperti tadi, dua potong pisar S6. Dan selanjutnya setelah kita ganti teman-teman, tinggal dipasang aja ya. Setelah kita pasang kunci, paku ripet, baru kita masukkan kembali seperti pemasangan pada awalnya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau misalkan mau ikutan di video selanjutnya, subscribe aja supaya kita bisa belajar bareng lagi di video selanjutnya. Sukses juga buat teman-teman semua.